kantin lantai 3. Ini sendirian aja. Yang lainnya pada kemana? Tahu nih, ditungguin dari tadi juga. Makan masa? Iya. Dari mana? Biasa aja. Nggak mau minum? Atau mau? Oh mau. Mau Ini apaan itu? teh? Mau? Nggak dingin tapi Ya elah gak dingin. Lumayan lah. seger. Coba dulu. Mau jajan ada sih, Cak. Iyalah. Gimana ngajar? Ya biasa namanya anak-anak. Ada yang suka, ada yang enggak. Lo kan ngajarnya bahasa Mandarin ya? Iya bener. Kenapa sih mau ngajar bahasa Mandarin? Sebenarnya bukan bahasa Mandarin aja ya. Karena kan suka bahasa asing. Dan kebetulan emang ngajar bahasa Mandarin gitu. Tuh. Jadi bahasa Mandarin juga atau orang Cina itu salah satu negara yang berkompeten di bidang ekonomi. Apalagi di Indonesia banyak banget tuh orang Cina. Kalau kita bisa bahasanya, kita juga lebih mudah berbicara dengan mereka. Iya sih. Emang dari awal mau belajar bahasa Mandarin atau ya udah gitu? Bisa aja karena bisa jadi mau ngelanjutin belajar bahasa Mandarin. Enggak, kalau dari awal emang bahasa asing, bahasa lainnya juga kan, kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab. Cuman di bahasa Mandarin tuh saya inget ada perkataan Rasul ya, sabda gitu, utlubul ilma walau bisin gitu. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Iya sih. Kan kita nggak tahu tuh kenapa sampai ke negeri Cina bukan ke negara Arab. Bukan ke Arab ayo. Iya juga. Ya tapi kalau mau ke Arab juga boleh. Iya tapi kenapa Rasul bilang tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina bukan ke Arab. Jadi maunya ke Cina gitu. Iya kenapa? Pasti kan tanda tanya besar. Makanya mau ke Cina gara-gara itu. Baik. Next question ya. Sebenarnya kan dari awal ini kan nggak langsung bisa kan belajarnya. Pasti ada susah-susahnya juga. Pasti itu pasti. Itu awal belajar dulu otodidak. Otodidak. Iya, jadi belajar sendiri. Itu nyari materi dari Google, dari YouTube ya. Cari pelafalan dasar bahasa Mandarin itu seperti apa. Meskipun kayak ini bener gak sih bahasa Mandarinnya saya pelajarin gitu. Kayak Ragu ya. 50-50 gitu kan. Lama-lamaan coba target 2 bulan. Di 2 bulan tuh bener-bener kayak memperdalam. Sampai teman-teman bilang lu gila ya gitu ya. Karena ketika belajar tuh ngomong sama tembok, sama pohon, sama angin, ngomong sendiri gitu. Saking sukanya. Iya, saking pengen bisanya. Terus itu jadinya pas udah fasih banget bahasa Mandarin itu udah berapa lama belajarnya? Belajar awal di kelas 10 ya, 10 SMA. SMA? Oke. Kelas 1 SMA mulai belajar tuh otodidak sampai di kelas 2 dapat guru dari Taiwan. Dari situ udah ngerasa? Mulai kalau ngerasa fasih sih enggak ya, karena kalau kita belajar itu jangan pernah merasa bisa, tapi bisalah merasa. Gitu. Oke. Jadi itu udah berapa tahun tuh belajar bahasa Mandarinnya? Dari kelas SMA 2009 ya, sekarang 2023. Ya berarti hitung aja berapa kira-kira. Kalau misalnya belajar bahasa Mandarin kan pasti kayak dari dasar dulu kan? Betul. Nah dari dasar itu biasanya apa aja sih yang kayak bisa dicontohin nggak dasar-dasar bahasa Mandarin? Kita itu kalau yang saya terapkan di bahasa Mandarin, dasar itu ibarat kita membangun sebuah rumah. Kalau pondasinya nggak kokoh, jangankan kita bangun 1 lantai, jangankan kita bangun 3 lantai, 1 lantai aja mungkin agak goyah kan. Iya, apalagi nggak makan Pak. Kayaknya makan. Aduh, makan dulu deh. Aduh. Serius banget sih. Nggak makan. Gimana ya? Mau makan apa? Ambil aja. Ini nggak ada yang apa tuh? Boleh apa nih? Apa diambilin? Kebetulan habis makan jadi agak kenyang juga nih. Enggak mau. Nggak apa-apa. Ini sambil dimakan aja nggak apa, santai aja Pak.
Nggak apa-apa, nggak usah. Aduh. Oh gitu. Nggak usah ya, nggak usah. Nih, enak nih. Ya, makasih. Biar gak boring. Aduh, Eh, iya. Boleh tidak sih? Ambil aja, Pak. iya silakan. Nih ada. Ah, Kalau misalnya nih, Pak, kan belajar bahasa Mandarin. Ada yang dari awal dia benar-benar nggak bisa, tapi pengen tuh belajar. Itu belajarnya kan dasarnya dulu. Itu dasarnya contohin dong. Nah, contohnya kan lanjut nih. pelafalan dasar bahasa Mandarin atau kita sebut itu Hanyi Pinyin. Jadi dia kalau di bahasa Mandarin itu nggak ada alfabet. Kalau bahasa Inggris kan ada ya. Oh. Kayak ABCD itu kan alfabet ya, abjad gitu ya. Kalau bahasa Mandarin nggak ada, dia cuma pelafalan. Jadi gimana sih ketika kita bertemu dengan kata bau misalkan ya. Nah, sedangkan di bahasa Mandarin itu B itu dibaca P, jadi bahasanya pau. Makanya kita belajar pelafalannya dulu. Ketika B dibaca P gitu. Tapi katanya kalau kita belajar bahasa Mandarin nih, terus kita salah nada aja itu beda arti begitu. Betul. Karena beda nada, beda arti. Oh, gitu. Contohnya wen, kalau wen nada 2, wen itu artinya bisa bertanya, tapi kalau wen itu bisa artinya cium. Loh, Iya, misalkan kita pengen numpang tanya cingwen ya. Itu numpang tanya, tapi kalau cingwen numpang cium nantinya. Yang ada digampang. Aduh. Nah, Yang ada keburu emosi orang. iya. Repot. Tadinya mau numpang tanya ya kan. Malah jadi numpang cing. Nah, jadi orang salah persepsi. Oh gitu. Iya. Mau nanya nih. Dan tadi kan udah nanya. Oh iya, mana sih? Aduh. Kok awal-awal kenapa bisa masuk sekolah di sini? Maksudnya ngajar di SMK Citra Nusantara tuh awalnya kayak gimana? Awal mula masuk sini kan sebelumnya sih emang bekerja di perusahaan roti ya. Sebelum kesini tuh sempat di roti. Tapi Roti Auka, tau nggak? enggak. Tapi sebelumnya nih ya, kan bapak ini kan kalau di sekolah dipanggil Lausa nih. Tapi nama asli bapak tuh apa sih? Nama asli tuh Ahmad Damanpuri. Oh. Jadi nama Adam itu berawal dari sebelum berangkat ke Taiwan gitu. Jadi Dipanggilnya Adam sebelum berangkat. sebelum berangkat itu karena ditakutkan di sana itu di Taiwan atau di Cina itu rasis, makanya dikasih nama oleh guru saya itu Michael. Michael. Jadi Adam itu singkatan sebenarnya. Singkatan. A-nya itu Ahmad, Damnya itu Damanhuri. Gitu. Gitu. Jadi akhirnya Michael Adam. Sampai sekarang nih dipanggil anak-anak ada yang panggil Pak Adam. Iya, sampai sekarang. Jadi baik di Taiwan, ketika di Indonesia, bahkan di rumah pun itu tetangga-tetangga manggilnya Adam, bukan nama asli. Tapi itu udah potong kambing belum? Pokoknya ya kalau di Cina kayaknya bukan kambing, naga. Oh, naga. Iya, Gitu. tidak- Beda ya, iya. naga lain. Parah. Keren. Tapi Lausnya suka gak sih dipanggil Pak Adam? Atau maunya yang nama panjangnya itu? Kayaknya lebih simpel sih ya kalau Adam, dan itu juga orang lebih gampang. Bahkan orang Cina pun lebih gampang nyebutnya. Karena dulu di Taiwan juga kalau manggil kayak Daman itu kebanyakan orang manggilnya Ahmad pasti karena nama depannya Ahmad gitu. Bahkan orang lebih seringnya manggil Michael kalau nggak Adam. Gitu. Lausa itu bahasa Mandarin ya? Iya, artinya guru. Guru. Jadi kalau saya manggil Bapak Laus aja gitu. Lause. Biasanya anak-anak manggil Lause. Tapi Bapak guru favorit saya tahu Bapak. Aduh. Enggak, ini serius. Karena Bapak Amin. berarti ya? Enggak dong. Enggak, serius. Karena Bapak orangnya asik, suka Masa sih? bercanda, iya. Tapi kalau lagi belajar tuh serius banget. Jadinya serem ya. Galak-galaknya tuh ada. Pantesan ada yang takut sama saya. Iya. Itu karena galaknya sih. Gitu. Emang galak. Ini nggak ada yang ambilin gelas dong, gelas. Kan dari tadi udah diminum langsung tengah doang ya. Enggak, ini takutnya mau minum pakai gelas gitu kan. Nggak usah. Deh. Bibi datang nggak niat banget ini. Tahu nih ditinggal, udah mah sepi, anak nggak tahu pada kemana. Ini kalau dikarungin kan. Jangan dong. Main karungin aja. Tadi habis ngajar kelas apa? Lausa. Tadi ngajar di AP2.
Gimana anak-anaknya? Anak-anaknya lumayan antusias juga gitu, karena mereka juga pertama belajar bahasa Mandarin. Tapi ada satu yang dia udah belajar, cuman katanya sebelum COVID. Jadi udah berapa tahun tuh, dari 2019 ke 2023. Jadi agak lupa, tapi dia masih ada hafal hitung-hitungan gitu. Ada gak sih yang males gitu pas pelajaran Bapak? Ada yang tidur, ada yang gak mau ngedengerin kalau sibuk sendiri? Ada anak M. Buset, iya. Waduh, ketahuan deh. Jangan gitu dong, agak ini ya. Tapi enggak sih, anak MM banyak yang suka Bapak kok. Ya, tapi meskipun di kelas kadang tidur, tapi kalau ada tugas dia ngerjain. Bapak kan udah lama nih ya, apa sih, belajar bahasa Mandarin sampai ke Taiwan katanya ya? Iya, ke Taiwan. Ke Taiwan itu di sana tuh ngapain sih? Mau belajar bahasa Mandarin aja atau ada kegiatan lain selain? Enggak, numpang itu doang, pergi ke toilet lagi. Oh gitu. Orang kaya gabutnya beda ya. Kan bolos sekolah biasanya gitu. Enggak, ini serius. Jadi ke Taiwan itu ngambil kuliah. Ngambil kuliah? Iya, ngambil S1 lagi. Dulu emang S1 di Indonesia, ngambil pendidikan bahasa Arab. Kebetulan dulu itu lagi naik-naiknya jadi atlet. Atlet silat. Cuman karena berpikir atlet silat itu di Indonesia kayaknya kurang dilihat. Jadi daripada dilanjutkan mending cari beasiswa ke luar negeri. Jadi ujung-ujungnya ke Taiwan. Kabur. Kabur tuh? Kabur dari atlet. Karena dulu sempat masuk seleksi SEA Games 2018. Keren banget. Ya, makasih banget. Keren loh. Pas di Indonesia ini kan kuliah S1. Iya. Itu ngambil jurusan apa? Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab, kenapa sih kok malah jadi ke Mandarin kan? Iya, biasanya dia kepleset gitu. Ada kepleset tiba-tiba. Tiba-tiba ya. Pas di kuliah di Indonesia itu di kuliah mana? Di Bogor. Bogor namanya? Di Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman Islamic School, betul. Terus tiba-tiba ke Taiwan ngambil jurusan? Di Taiwan ngambil MIS. Management Information System. Di sana kebetulan ya karena kita di pondok itu jarang megang komputer, tiap hari kelasnya komputer, belajar desain, 3D animasi, terus pemrograman, terus akuntansi dan sebagainya. Banyak. Itu bingung gitu ya, karena di sana di pondok itu kita jarang megang komputer, tapi dengan sungguh-sungguh ya, saya mau nggak mau harus bisa menyamakan bahkan lebih daripada mereka, dan alhamdulillah bisa masuk ke 3 besar. Wes, gila. Tahan. Keren banget loh Lause. Tadi ngomong katanya jadi atlet di Asia Games. Jadi emang dulu sempat aktif di atlet silat tanding. Terus? Tanding. Dan dulu badannya nggak kayak gini. Oh gitu. Dulu langting ya. Dulu berat itu bisa sampai 45 kilo. Berat itu paling rendah 45, dan itu pun udah tulang pipi kelihatan. Saya aja 41. Terakhir tanding itu di internasional open turnamen. Habis itu seleksi SEA Games cuman di 2017 udah di Taiwan. Jadi nggak ikut buat dari 2018 yang SEA Games. Oh gitu. Bapak katanya pernah bikin channel YouTube ya? Iya, benar. Itu mulai dari 2000 berapa? Itu 2017. 2017? Iya. Subscribernya berapa nih sekarang? Sebenarnya awalnya cuma iseng-iseng sambil save moment. Oh gitu. Jadi save moment selama perjalanan di awal dari 2017, save moment. Habis itu berpikir kayak, oh daripada kita iseng-iseng gini, kenapa nggak dibikin channel pembelajaran? Oh gitu. Gitu, akhirnya dibikin channel pembelajaran bahasa Mandarin. Subscriber kayaknya udah sedikit sih ya, sedikit. Berapa? Udah sedikit. Udah banyaknya gimana tuh? Sedikitnya berapa? Masih sedikit sih ya, karena udah lama juga nggak ngupload, jadi subscriber makin turun. Karena kan pasti penonton juga kalau kita jarang upload,
juga ngeliat kok Iya. kayak nggak ada lanjutannya gitu. Kenapa nggak mau ngelanjutin jadi YouTuber aja? Karena subscribernya dikit. Bukan nggak mau ngelanjutin sih ya, cuman karena dengan kesibukan sekarang itu kayaknya berbeda. Kalau dulu waktu di Taiwan bener-bener fokus kayak kuliah, kerja, traveling, Oh gitu. makan-makan. Wih, pantesan ya hobinya makan. Hobinya bukan makan, Tapi traveling cuman dapat makan. waduh, double ya. Iya. Enak juga. Karena di sana itu bener-bener kita sedikit keahlian aja udah cuan gitu. Oke, kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Apa sih yang menginspirasi Bapak buat belajar bahasa Mandarin? Ciki. Ciki. Oh, lapar ya. Lapar. Serius, ambil aja. Taruh dulu ya. Ya tuh. Udah, nggak apa-apa. Nanti ada si bibinya ini. Kenapa saya bilang Ciki? Jadi dulu itu pas kelas 2 MTS ya, saya melihat di Ciki itu ada tulisan yang saya nggak tahu itu bahasa Korea atau bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, saya nggak tahu ya. Jadi tulisan itu pas lagi makan Ciki emang itu. Tapi tenaga Bapak kuat juga ya. Sampai cepat ini untung bibinya nggak ada ini. Nah, pas itu dalam hatinya cuman saya pengen belajar bahasa yang ada tulisan seperti ini. Oh gitu. Makanya dalam 2 bulan itu saya udah mulai speaking pakai bahasa Mandarin sampai saya puasa 100 hari berbicara bahasa Mandarin. Puasa itu. Iya, jadi minimalnya itu bahasa Arab, bahasa Inggris lah gitu. Gitu minimalnya. Gitu. Kalau saya bicara pakai bahasa Indonesia, saya bikin papan pelanggaran. Jadi melanggar bahasa asing gitu. Oh gitu. Saya bikin besar, bikin yang bagus, saya kalungin. Saya berdiri di depan jamaah di masjid, jadi di Ponpes kan. Ya. Kebetulan itu siswa santrinya itu hampir 20.000 santri. Wow, banyak. Jadi kalau berdiri di situ mental banget. Iya. Nah di situ selama 100 hari, 60 hari itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sedangkan 40 harinya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oh gitu. Berawal dari Ciki. Berawal dari Ciki Iya. nih. Kebetulan ini merknya Ciki lagi ya. Iya. Merknya Ciki tuh. Iya. Ciki banget. Belajar bahasa apa tadi? Arab. Bisa bahasa Arab. Bahasa Arab untuk saat ini mungkin Maya masih bisa, tapi ya Agak lupa. udah lupa karena yang lebih sering dipakai kan bahasa Mandarin. Dari. Tapi ada yang bisa enggak? Bisa. Coba. Takallam bil lughatil arabiyyah ilayya. Apa tuh? Ada yang bisa ngertiin enggak? Li'annana ustadi yatakallam ilayya man takallam bil lughatil arabiyyah fa huwa arabiyyun. Apaan tuh? Artinya? Jadi guru saya bilang, siapa yang belajar bahasa Arab, dia itu sepertinya sama seperti orang Arab. Makanya saya juga bersempat berpikir man takallam bil lughatil siniyah fa huwa siniyun. Jadi barang siapa yang belajar bahasa Cina, dia juga seperti orang Cina karena ngomong pakai bahasa Cina. Mau jadi orang Cina, makanya belajar bahasa Cina gitu. Iya. Lu pernah nggak apa sih ngalamin kejadian yang nggak bisa dilupain gitu selama di Taiwan atau di Indo? Kejadian yang nggak bisa dilupain. Apa ya? Apa yo? Kalau di Indonesia mungkin saat belajar bahasa Mandarin ya, karena sempat teman-teman itu sampai bilang saya gila, sombong dan sebagainya. Jadi sampai di kayak kata-kata cacian begitu ya. Karena yang saya pikir begini, teman itu ketika kita ingin maju, dia itu pasti selalu mencegah. Karena apa? Karena dia takut kehilangan kita sebagai teman ngobrol. Karena ketika kita maju ke sana, dia nggak ada teman ngobrol kan. Makanya dia selalu, wih ngapain lu belajar bahasa itu, ngapain? Orang Indonesia juga, orang Sunda juga gitu. Tapi remehan itu nggak didengar ya Pak yang. Enggak. Justru di situ saya lebih ingin membuktikan bahwasannya saya benar-benar ingin belajar. Dan bahkan saya belajar bahasa Mandarin itu dulu orang tua itu melarang. Oh, iya? Orang tua tuh pengennya saya belajar bahasa Arab, didalemin bener-bener.
Terus cara Bapak ngelewatin apa yang dilarang sama orang tua Bapak gimana? Buktikan kalau kita itu benar-benar ingin belajar dan sungguh-sungguh. Oh gitu. Dan alhamdulillah orang tua respon baik dan ngelihat ketika ada perkembangan saya, kemudian ada tamu dari Taiwan datang, saya jadi tour guide atau apa, itu orang tua melihat dan termasuk orang tua juga senang. Jadi akhirnya ya sudah, silakan Ngedukung, mensupport gitu ya. betul. Bahkan teman-teman yang dulu mencaci ini itu datang minta belajar. Oh gitu. Iya. Oh iya. Kita kembali ke pembahasan awal ya. Coba Pak, kasih saya contoh bahasa Mandarin yang gampang aja, yang dipakai sehari-hari aja. Yang dipakai sehari-hari. Iya. Ni hao, Ni hao apa artinya? halo. Oh halo. Sehari-hari ya. Jadi ni hao itu halo gitu. Terus cawan itu selamat pagi. Oh gitu. Jadi ada juga uan itu bisa selamat siang atau selamat sore. Oh gitu. Kalau misalnya saya mau makan nih, bahasa Mandarinnya gimana? Saya mau makan. Saya mau. Wo yao che. Wo yao che. Oh gitu. Saya mau makan. Saya kan pernah diajar Bapak ya. Saya pernah belajar apa sih nada-nada itu. Bapak bisa ini lagi nggak, kasih contoh lagi gitu? Itu kan ada 4 nada ya. Dari kita contohkan menggunakan ma. Kalau nada dasar itu gini, dia datar dia. Jadi nadanya juga nggak boleh ma, tapi ma itu datar. Oh, pokoknya kalau udah beda nada beda arti. Beda. Kalau ma itu apa? Ma ya nada pertama. Biasanya itu kayak mama. Oh, Ibu ya, iya. mama. Kemudian nada kedua itu ma, naik ya. Soalnya itu kan contoh ya. Kalau misalkan kita seperti tadi yang saya bilang Cingwen sama Cingwen ya, itu kan beda tuh, udah beda arti, itu bahaya gitu. Oh iya. Dari dombang tanya jadi dombang cium seperti. Kalau misalnya saya mau punya pacar, gimana Pak? Waduh. Emang lu punya pacar? Enggak dong. Kayak gimana? Kalau perempuan itu, kalau misalnya perempuan kalau perempuan mengutarakan pacar ke laki-laki itu nan pangyo. Nan pangyo. Ya, nan pangyo. Kalau laki-laki mengutarakan pacar ke perempuan berarti ni pangyo. Jadi nan itu laki-laki, ni itu perempuan. Jadi saya ngomongnya nan nih. Nan pangyo gitu. Jadi itu misalkan buat nan pangyo, pacar saya. Oh gitu. Kalau punya istri 2? Kita nanya. Kalau mau punya istri 2. Istri 2 gimana? Bahasa Mandarin. Iya, bahasa Mandarinnya gimana? Jadi, 我要2个老婆. Waduh, panjang juga Iya, ya. panjang. Walau. Gitu. 我要2个老婆. 我要2个老婆. Oh gitu. Baik. Bapak emang nggak ada niatan punya istri 2? Ini bakal jadi pro kontra ya nantinya. Gini ya. Kalau nggak mau dijawab juga apa-apa Pak. Kalau dulu Rasulullah itu menikah atas perintah Allah. Ya. Kalau sekarang kita yang ingin punya istri 2, kebanyakan itu bukan karena kasihan tapi karena nafsu. Oh gitu. Bapak nggak ada niatan berarti ya? Insya Allah nggak ada niatan. Ya. Karena buat apa kita mencari yang lain kalau yang terbaik udah ada di depan kita. Kata-kata hari ini keren. Quote hari ini ya. Ini Bapak nggak mau makan lagi aja? Nggak apa-apa. Bibi santai aja kok, dia orangnya. Nanti diberesin lagi. Ini mau makan? Emang nggak pernah mau makan? Nanti kita makan ya. Kenapa? Makan aja Pak. Nggak mau? Ya, makasih. Iya. Oke. Bapak kan pernah ke Taiwan nih. Itu ke Taiwan sama teman-teman atau emang udahlah mau ke Taiwan aja? Sendirian. Cuman di sana kan bertemu dengan ada teman orang-orang Indonesia atau orang-orang Ketemunya di lain.
Di kampus ya, kita jadi di kampus ya udah akhirnya kenalan-kenalan gitu kan. Gitu. Yang menarik di bahasa Mandarin ada emang? Yang menarik di bahasa Mandarin ada. Ada. Seninya terlalu kuat. Seninya? Kalau kita Oh, dia ada seninya juga? Iya, jadi kalau kita seneng di kaligrafi, tulisan Mandarin Taiwan itu seni kaligrafinya itu terlalu kuat. Mungkin kalau saya bilang itu terlalu jatuh cinta jadi. Itu berawal dari jatuh cinta sampai mau memperdalam Ya, gitu ya? kalau belajar tuh harus dengan cinta. Oh. Kalau kita Iya sih. susah menghafal, susah bisa, tandanya cintanya kurang. Iya. Berarti Bapak cinta banget nih sama bahasa Mandarin. Ya bahkan tiap hari itu dulu saya bawa terus kemana Oh ya? saya pergi. Sampai dibilang gila ya? Toilet juga. Wah, keren sih. Itu beneran, itu yang ngomong sama tembok beneran tuh? Beneran Beneran ngomong sama tembok? beneran itu. Wah. Tembok, pohon, ngomong sendiri. Gimana gak dibilang gila sama Bahkan temen tidur, maksudnya di waktu di pondok itu kan kita kayak kasurnya itu kan ngampar gitu ya. Iya. Yang sebelah saya ini itu kalau bangun tidur pasti ngomel-ngomel. Ngomel-ngomelnya Karena saya ngigonya pakai bahasa Mandarin. sampai ke bawah ngigo. Wah, gila sih. Berarti belajar banget ya. Sesuka itu sama bahasa Mandarin. Kalau kata orang ya, ada yang bilang kalau kita belajar sesuatu terus sampai ke bawah mimpi bahkan ngigo, itu tandanya dia akan bisa. Katanya seperti itu, dan alhamdulillah ternyata Tadi iya. Kasih motivasi dulu dong. Sepinter apapun guru yang mengajar kalian ya, sebanyak apapun gelarnya, baik profesor, doktor, insinyur ataupun apapun, sampai gelar belakangnya SS-nya itu sampai berlipat-lipat ganda, kalau kitanya nggak mau berubah, itu tidak akan bisa. Yes. Motivasi hari ini ya teman-teman. Makanya kembali lagi Cakep. pada diri kita sendiri. Iya. Kalau kita nggak bersungguh-sungguh juga nggak akan kecapai. Manjada wajah. Waduh. Duluan ya Kak. Woi, parah banget ditinggalin. Aduh, ada jam ngajar juga nih.